맞은 건지. 경고의 전호. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Zans. Kali ini kita akan menceritakan sebuah drama yang berjudul Descendants of the Sun, DOTS. Sebuah drama dari Korea Selatan yang sempat viral di masanya, dibintangi oleh Son Joong Ki sebagai Yo Si Jin, Song Hye Kyo sebagai Kang Mo Yeon, Jin Go sebagai So Da Young, dan Kim Ji Won sebagai Myung Ju. Drama ini menceritakan tentang seorang kapten pasukan khusus Korea Selatan yang karena kemampuan dan keahliannya, ia ditugaskan untuk menjaga perdamaian. Namun karena tugasnya itulah, hubungan asmaranya dengan seorang dokter cantik menjadi berantakan. Mampukah ia meyakinkan sang pujaan hati di tengah tugas beratnya sebagai seorang kapten pasukan khusus? Well, tanpa berlama-lama lagi, siapkan kopi kalian dan atur posisi kalian senyaman mungkin. Dan inilah ceritanya. Berlatar di sebuah perbatasan Korea Utara dan Selatan, pasukan Korea Utara menerobos masuk dan berhasil menyandra dua petugas perbatasan. Diduga, tindakan itu untuk memancing Korea Selatan melakukan serangan sehingga hal itu nantinya akan dijadikan alasan untuk negosiasi dalam perjanjian internasional. Untuk mencegah hal itu terjadi, Komandan Pasukan Khusus menurunkan tim Alpha yang dipimpin oleh seorang kapten bernama Yo Si Jin. Alih-alih menyelesaikannya dengan gencatan senjata, sang kapten yang menyebut dirinya sebagai The Big Boss saat itu memilih untuk bernegosiasi. 그만하자. 집엔 보내줄게. Bersama Sersan So Da Young yang juga sahabat dekat sang kapten, Yo Si Jin masuk ke dalam tempat penyanderaan. Namun di luar dugaan, kapten pasukan Korea Utara malah mengajak Yo Si Jin untuk berduel sebagai bentuk kehormatan mereka sebagai pasukan khusus. Sempat terjadi pertarungan sengit yang membuat Yo Si Jin terluka. Namun kenyataannya, Yo Si Jin dengan sengaja menahan serangannya yang bisa saja membuat lawannya tewas. Keadaan itu membuat kapten pasukan Korea Utara pada akhirnya menaruh hormat kepada Yo Si Jin, dan misi tim Alpha menjaga perdamaian internasional akhirnya berhasil. Dan inilah Descendants of the Sun. 상황 종료. Tim Alpha beranggotakan 5 orang, Sersan So Da Young dengan julukan Wolf, Sersan Choi dengan julukan Snoopy, Sersan In dengan julukan Piccolo, Sersan Gong dengan julukan Harry Potter, dan sang kapten Yo Si Jin sendiri sebagai The Big Boss. Hari itu, untuk mengisi hari liburnya, Yo Si Jin dengan So Da Young menghabiskan waktunya dengan bermain. Tiba-tiba, tidak jauh dari sana, terjadi keributan yang disebabkan oleh seorang pencuri, membuat Yo Si Jin dan So Da Young bertindak, dan dengan senapan mainan, mereka berhasil melumpuhkan sang pencuri. Namun meski telah berbuat kejahatan, Yo Si Jin tetap memberikan pertolongan pertama kepada sang pencuri yang diketahui bernama Kim Gi Bom, anggota dari salah satu gangster yang selalu beroperasi di sana. Setelahnya, mereka pergi ke sebuah kafe sembari ditemani boneka yang mereka sebut sebagai kekasihnya. Sejatinya So Da Young mempunyai kekasih, seorang dokter berpangkat letnan di satuan khusus. Namun entah mengapa, So Da Young memilih untuk menghindar. Itu terlihat ketika sang kekasih menghubungi Yo Si Jin. So Da Young memaksa agar Yo Si Jin tidak mengangkatnya. Dan di saat itulah, So Da Young akhirnya menyadari bahwa ponselnya telah dicuri sesaat melakukan pertolongan kepada sang pencuri. 하다면서요. 아까 병원 어디라고 했습니까? Sementara sang pencuri akhirnya tiba di rumah sakit. Saat itu, ponsel So Da Young sempat terjatuh yang saat kekasih So Da Young menelpon, perawat yang mengangkatnya mengatakan bahwa pemilik ponsel itu mengalami kecelakaan dan kini berada di rumah sakit. Di dalam rumah sakit, dokter cantik bernama Kang Mo Yeon memuji pertolongan pertama yang diterima pasien yang menurutnya sangat cantik. Dan dari tulisan di tangan, Kang Mo Yeon mengetahui diagnosa awal dari pasien. Namun meski begitu, sang pasien perlu dilakukan X-ray untuk mengetahui keadaannya lebih detail. Tak lama, seorang perawat datang mengembalikan ponsel So Da Young kepada Gi Bom. Dan di saat bersamaan, Kang Mo Yeon menemui direktur rumah sakit untuk menyerahkan tesis yang Kang Mo Yeon buat sebagai syarat untuk dirinya menjadi profesor. Namun tiba-tiba, Kang Mo Yeon yang melihat pasiennya akan kabur, seketika itu mengejarnya dan berhasil membawa Gi Bom kembali. Namun tidak menyerah, kali ini untuk mengelabui Kang Mo Yeon dan perawat, Gi Bom menjadikan ponsel So Da Young sebagai pegangan untuk meyakinkan
meyakinkan Kang Moyon bahwa ia tidak akan kabur lagi. Sementara itu, Yoshijin dan Sodayong akhirnya tiba di rumah sakit dan dengan terus menelpon, mereka akhirnya mengetahui bahwa ponsel Sodayong berada di tangan Kang Moyon. Kang Moyon yang melihat nama dalam panggilan adalah bos besar, mengira bahwa Yoshijin adalah pimpinan dari pencuri. Dan di saat yang bersamaan, Kang Moyon akhirnya menyadari bahwa Gibom kembali kabur, yang menurutnya karena melihat Yoshijin datang. Dan dengan wajah juteknya, Kang Moyon menyuruh Yoshijin untuk segera keluar dari sana. Namun melihat wajah jutek Kang Moyon, bukannya kesal, Yoshijin malah dibuat terpesona. Di luar rumah sakit, Yoshijin dan Sodayong akhirnya menemukan keberadaan Gibom yang saat itu sedang dihajar oleh para gangster. Dalam pengakuan Gibom, ia yang berencana keluar dari gangster, namun ia diminta untuk membayar dengan biaya yang sangat mahal. Mengetahui itu, dengan kebaikannya, Sodayong yang menyebut dirinya adalah kakak dari Gibom, memberi penawaran kepada para gangster bahwa jika mereka berhasil merebut dompetnya, maka mereka bisa mengambil semua uang yang ada di dalamnya. Tidak ingin kalah, Yoshijin meminta mereka untuk mengeluarkan semua senjata mereka. Lalu kemudian ini yang terjadi. Di sisi lain, seorang suster memberitahu kepada Kang Moyon bahwa seorang wanita datang mengunjungi pasien yang kabur. Dan di luar dugaan, ternyata wanita itu adalah Myungju, seorang dokter dari akademi militer yang adalah kekasih dari Sodayong. Entah apa yang terjadi di masa lalu, Kang Moyon saat itu enggan memberikan hasil diagnosa pasien dan menyuruhnya untuk mencarinya sendiri. Selanjutnya, Kang Moyon menemui sahabatnya dan menceritakan bahwa sebelumnya ia bertemu dengan Myungju yang datang menjenguk kekasihnya yang menurutnya masih sangat muda. Namun sahabatnya membantah bahwa kekasih dari Myungju adalah seorang anggota pasukan khusus dan hubungan mereka cukup populer di kalangan militer dikarenakan ayah Myungju adalah seorang jenderal bintang 3. 러브 스토리. 명조 애인이 부사관이잖아. 군의관에. 아빠는 별 3개 장군에. Bersamaan dengan itu, Myungju akhirnya bertemu dengan Sodayong yang saat itu sedang membawa Gibom bersama Yoshijin. Melihat kondisi Gibom yang babak belur, Kang Moyon mengira bahwa Yoshijin lah yang telah menghajarnya. Meski Shijin telah menjelaskan maksud dan tujuan ia berada di sana adalah untuk mengambil ponsel sahabatnya yang telah dicuri. Namun, Kang Moyon tetap tidak percaya dan berniat melaporkan mereka kepada kepolisian. Lalu kemudian, ini yang terjadi. Tidak ingin keributan itu semakin panjang, untuk membuktikan identitasnya, Yoshijin saat itu membawa Kang Moyon untuk menemui Myungju. Sementara Myungju saat itu terlihat sangat kesal dengan Sodayong dan mempertanyakan alasan Sodayong selalu menghindarinya, bahkan selalu bersikap formal jika bertemu dengannya. Dengan sangat kesal, Myungju menyuruh Sodayong untuk terus berdiri dan tidak akan menerima hormatnya. Hingga tak lama, Yoshijin pun datang dan seketika itu meminta Myungju untuk mengkonfirmasi identitas mereka. Namun Myungju yang sudah sangat kesal meminta Kang Moyon untuk melaporkan mereka sebagai prajurit yang kabur. Mendengar itu, Kang Moyon pun akhirnya percaya. Namun mereka tetap harus membuktikan bahwa bukan mereka yang telah menghajar Gibom. 힘든 거죠. 폭행은 다른 문제니까. Sembari menunggu hasil rekaman CCTV, Yoshijin mencoba membuka percakapan dan berkenalan dengan Kang Moyon. Bahkan, mereka hampir sempat berpegangan tangan. Hingga saat melihat CCTV, Kang Moyon pun dibuat kegirangan melihat Yoshijin menghajar para gangster. Melihat wajah Kang Moyon, membuat Yoshijin semakin terpesona, kemudian dengan memanfaatkan lukanya. Yoshijin mencoba mendekati Kang Moyon dengan meminta Kang Moyon untuk menjadi dokternya, dikarenakan ia membutuhkan dokter yang cantik untuk mengobati lukanya. Dan ia akan datang 3 kali sehari untuk itu. Pertemuan yang berawal tidak baik itu, siapa sangka akhirnya bisa membuat Kang Moyon pada akhirnya seperti menyimpan ketertarikan kepada Yoshijin. 박스에서 Singkatnya, Yoshijin hari itu akan berkunjung ke rumah sakit ditemani Sodayong, yang mana dengan kebaikannya, Sodayong membayarkan semua biaya rumah sakit Gibom yang diketahui tidak mempunyai keluarga. Sodayong juga menyarankan Gibom untuk masuk ke akademi militer agar para gangster tidak lagi mengganggunya. Sementara Yoshijin harus gagal menemui Kang Moyon karena Kang Moyon saat itu sedang dihadapkan dengan pasien darurat. Usai operasi, Kang Moyon yang mengetahui Yoshijin sempat menunggunya, kemudian menghubungi Yoshijin untuk meminta maaf dan menyuruhnya
mereka untuk datang kembali esok hari. Yo Si-jin yang sudah terlanjur kangen meminta untuk bertemu malam itu juga. Namun baru saja tiba di rumah sakit, dalam sebuah berita Yo Si-jin mengetahui 2 anggota PBB telah diculik. Bersamaan dengan itu, Yo Si-jin juga mendapat telepon darurat yang membuat Yo Si-jin meminta Kang Mo-yeon untuk menemuinya di atap rumah sakit. Kang Mo-yeon pun semakin dibuat bingung melihat sebuah helikopter secara khusus menjemput Yo Si-jin. Yo Si-jin tidak menjelaskannya, namun ia meminta untuk bertemu di akhir pekan dengan menonton film bersama. 다음 주 주말에 만납시다 우리. Dengan beribu pertanyaan, Kang Mo-yeon hanya bisa menatap kepergian Yo Si-jin yang perlahan-lahan mulai menjauh. Singkatnya, Yo Si-jin yang kini berada di pesawat tempur meminta rekan-rekannya untuk mengumpulkan tanda pengenal mereka agar nanti jika mereka gugur, identitas mereka tidak akan diketahui. Dan akhirnya mereka pun tiba di Afghanistan. Bersama dengan pasukan lainnya, Yo Si-jin membahas rencana penyerangan mereka nantinya. Setelah itu, mereka melakukan latihan bersama. Namun salah satu dari tim Alpha melakukan kesalahan membuat latihan penyelamatan hari itu harus gagal. Pasukan lain yang kesal dengan itu kemudian merendahkan tim Alpha, membuat Yo Si-jin tidak terima. Lalu kemudian ini yang terjadi. Beruntung pasukan pengawas segera datang untuk melerai mereka. Back to work now. Anyone got a problem? Sementara di sisi lain, Kang Mo-yeon yang terlihat frustasi karena sebelumnya ia gugup sehingga ia tidak bisa sempurna dalam tes wawancara profesornya. Hingga tak lama seorang wanita bernama Yoon-ji datang yang ternyata juga baru saja melakukan interview profesornya, dan dalam pengakuannya, ia hanya diberikan pertanyaan yang sedikit dan mudah. Dan itu membuat Kang Mo-yeon sedikit kesal. 무슨 맞추기 뭐 그런 건가? Selang beberapa saat, sebuah operasi dilakukan dan lagi-lagi Kang Mo-yeon dikejutkan dengan keberadaan Yoon-ji yang menggantikan dokter yang bertugas, sementara Kang Mo-yeon hanya sebagai asistennya. Namun belum lama operasi itu berjalan, Yoon-ji melakukan kesalahan membuat pendarahan pada pasien. Bersamaan dengan itu, sebuah operasi penyelamatan yang dipimpin oleh Yo Si-jin kini telah mulai dilancarkan. Namun salah satu rekan tim lain terkena jebakan, membuat perang senjata akhirnya tidak dapat terelakkan. Namun meski begitu, dengan kemampuan dan kepintarannya, Yo Si-jin akhirnya berhasil menyelamatkan Sandra. Sementara di ruang operasi, Kang Mo-yeon harus berjuang keras menyelamatkan pasien usai Yoon-ji melakukan kesalahan. Dan itu membuat Kang Mo-yeon menjadi sangat marah. Bagaimana bisa dengan kemampuan seperti itu? Ia mengambil alih operasi. 머리가 든다면 주제 파악을 하든가. Setelah itu Kang Mo-yeon menemui sahabatnya dan mulai membicarakan tentang Yo Si-jin yang menurutnya sangat misterius. Menatap hasil CT scan Yo Si-jin membuat Kang Mo-yeon senyum-senyum sendiri. Usai itu Kang Mo-yeon yang akan kembali ke kediamannya dikejutkan dengan keberadaan Yo Si-jin, dan itu cukup membuatnya malu karena ia belum mandi. Namun Yo Si-jin menggoda Kang Mo-yeon bahwa Kang Mo-yeon masih tetap terlihat sangat cantik. 이미 아름다우신데? Singkatnya, Yo Si-jin akhirnya mengantar Kang Mo-yeon pulang. Melihat tingkah aneh Kang Mo-yeon membuat Yo Si-jin kembali senyum-senyum sendiri. Hingga mereka pun makan bersama, sedikit bercerita, lalu kemudian mereka pun memutuskan untuk nonton bersama di bioskop. Namun belum juga film dimulai, Yo Si-jin tiba-tiba mendapat telepon darurat yang mengharuskan Yo Si-jin untuk segera pergi. Keadaan itu membuat Kang Mo-yeon kembali kesal. Lagi-lagi ia harus ditinggal tanpa diberi alasan yang jelas. Selama kemudian, Kang Mo-yeon juga mendapat telepon yang mengabarkan bahwa tes profesornya telah gagal. Kang Mo-yeon sempat protes kepada direktur karena untuk yang ketiga kalinya ia harus gagal dengan alasan yang tidak masuk di akal. Dan yang mengejutkan, sang direktur ternyata telah meloloskan Myung-ji sebagai profesor. Sang direktur kemudian memerintahkan Kang Mo-yeon untuk menggantikan Myung-ji dalam acara broadcast di sebuah stasiun televisi. Kang Mo-yeon pun semakin buat panas. Usai kepergian direktur, Myung-ji terus saja merendahkan dirinya, yang membuat Kang Mo-yeon menolak acara broadcast itu hingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Namun beruntung, rekan-rekan sesama dokternya segera datang dan melerai mereka, yang pada akhirnya mau tidak mau Kang Mo-yeon harus menghafal skrip untuk acara broadcast besok dalam keadaan menangis.
Singkat cerita, Yoshijin akhirnya selesai menjalankan tugas. Karena telah banyak berjasa, Yoshijin bersama tim Alpha akan dikirim berlibur ke Uruk selama 8 bulan bersama dengan para anggota militer biasa. Sang jenderal juga memberi waktu selama 2 minggu untuk menemui keluarga dan orang tercinta. Bukannya senang, Yoshijin dan Sodayong terlihat sangat bersedih. Untuk itu, Yoshijin secara khusus menemui Kang Moyon di rumah sakit. Namun saat itu, Kang Moyon sedang menghadiri acara broadcast di sebuah stasiun televisi, membuat Yoshijin memutuskan untuk menunggu Kang Moyon di depan rumahnya. Yoshijin sempat meminta maaf, namun ia tetap tidak bisa menjelaskan kemana ia pergi, membuat Kang Moyon yang memang masih sangat terpuruk merasa sangat kecewa. Sejatinya Yoshijin hanyalah seorang anggota militer yang berdiri di atas perintah yang sudah menjadi kewajibannya. Dalam medan perang, membunuh ataupun terbunuh bisa saja terjadi, dan itu semua ia lakukan untuk perdamaian dan tanah air. Meski telah mendengar semua itu, Kang Moyon beranggapan bahwa kehidupan itu adalah suci, sehingga yang bisa ia lakukan adalah berjuang membuat orang tetap hidup, dan itu sangat bertolak belakang dengan kehidupan Yoshijin. Karena berbeda pandangan, Kang Moyon tidak bisa melanjutkan hubungan di antara mereka. Meski berat, Yoshijin dengan tegar menerima keputusan Kang Moyon. 8 bulan pun berlalu. Yoshijin dan Sodayong kini telah bertugas di Uruk bersama dengan pasukan yang lainnya. Saat itu Yoshijin dimarahin atasannya yang bernama Kolonel Park karena sebelumnya Yoshijin memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan sebuah bahan peledak tanpa persetujuan Kolonel Park. Namun Yoshijin malah melemparkan kesalahan itu kepada Sodayong karena tidak menghentikannya, yang pada akhirnya Yoshijin dan Sodayong harus mendapat hukumannya. 둘다 군장사! Sementara di sisi lain, Kang Moyon yang kini telah menjadi dokter idola yang sering muncul dalam acara televisi. Namun, keberhasilan Kang Moyon membuat Yunji yang selalu tidak ingin kalah dari Kang Moyon merasa terganggu. Namun Kang Moyon berusaha untuk tidak meladeninya, kemudian berlalu pergi begitu saja. Di malam harinya, Kang Moyon yang berada di atap rumah sakit kembali teringat masa-masa di mana ia bersama Yoshijin, dan itu membuat Kang Moyon merindukan kehadiran Yoshijin. 요새는 섹시할 틈이 없네. Sementara Yoshijin sendiri dikejutkan dengan keberadaan Gibyom yang ternyata telah menjadi anggota militer, dan keberadaannya di sana atas permintaan dari Sodayong. Rencananya malam itu mereka akan merayakan ulang tahun salah satu rekannya, sehingga Yoshijin dan Sodayong secara khusus datang ke bar untuk membeli sebuah minuman. Namun tak disangka ia bertemu dengan seorang wanita yang akan membeli sebuah senjata. Yoshijin sempat bertanya tentang identitas wanita itu, namun Valentine, sang pemilik bar, mengatakan bahwa ada 2 yang tidak ia jual di sana, yaitu wanita dan informasi. Here, woman and information. Di waktu dan tempat berbeda, Kang Moyon dan rekan-rekannya sedang membicarakan tentang pemilik rumah sakit yang akan membangun sebuah pembangkit listrik ramah lingkungan di Uruk. Besar kemungkinan beberapa relawan dari rumah sakit akan dikirim ke sana. Tiba-tiba, ketua rumah sakit Han datang dan tanpa basa-basi mengajak Kang Moyon untuk makan malam bersama. Namun bukannya ke restoran, Kang Moyon malah diajak ke sebuah hotel untuk tidur dan menghabiskan malam bersama. Yang seketika itu membuat Kang Moyon marah dan memberi 1 pukulan kepada kepala rumah sakit Han. 네. Hingga keesokan paginya, Ketua Han mengumumkan relawan yang akan dikirim ke Uruk. Kesal karena Kang Moyon menolaknya, Ketua Han akhirnya mengirim Kang Moyon sebagai relawan sekaligus ketua tim di sana bersama para dokter lainnya. Hal itu membuat Kang Moyon sangat kesal, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Singkatnya, Kang Moyon bersama para dokter pilihan akhirnya tiba di Bandara Uruk. Namun tiba-tiba, Dr. Song mendapat telepon dari Ketua Han yang saat itu ingin berbicara dengan Kang Moyon. Ketua Han menawarkan Kang Moyon, jika Kang Moyon berubah pikiran, maka ia akan menarik Kang Moyon kembali. Namun dengan lantang Kang Moyon menolak dan menegaskan bahwa usai menjalankan tugasnya di Uruk, ia akan mengundurkan diri dari rumah sakit. Dan dengan koneksi dan ketenarannya saat ini, ia berencana akan membuka kliniknya sendiri. Hal itu pun membuat rekan-rekan yang lainnya menjadi sangat terkejut. 그게 제가 여기에 온 이유입니다. Tak lama kemudian, sebuah helikopter datang yang mana itu sempat membuat selendang Kang Moyon tertiup angin. Dan yang mengejutkan Kang Moyon, dari kejauhan di antara prajurit, ada sosok yang sangat ia kenal, dan itu adalah Yoshijin. Dalam ucapannya, Yoshijin sebagai kapten akan bertanggung jawab atas keselamatan tim medis. Dan selanjutnya, mereka akan dibawa dengan helikopter. 수송기로 이동하게 됩니다.
Meski sebelumnya mengabaikan Kang Moyon, Yo Si-jin sempat mengembalikan selendang milik Kang Moyon. Hingga tiba di tempat, kedatangan tim medis disambut gembira oleh pasukan militer. Kang Moyon juga sempat dibuat terkejut melihat Gi-bom yang dulunya pencuri kini menjadi seorang anggota militer. 시계 안 해요? 일명 김기범. Sesaat kemudian, Kang Moyon yang sedang menyusuri arena di sana, tanpa disengaja ia bertemu dengan Yo-jin dan lagi-lagi Yo-jin berlagak seperti tidak mengenalnya yang membuat Kang Moyon sedikit kecewa. Namun kenyataannya, Yo Si-jin memandangi Kang Moyon dari balik kaca dengan memendam perasaan yang sangat dalam. Setelahnya, Yo Si-jin menyerahkan paket kiriman Myung-ju yang diperuntukkan untuk So-dayong. Di dalamnya terdapat paket untuk rekan-rekannya, dan untuk So-dayong diberikan sebuah surat yang berisi bahwa paketan So-dayong sedang dalam perjalanan. Yang mana saat itu, Myung-ju sedang menghadap komandan yang adalah ayahnya sendiri, melaporkan bahwa ia akan bergabung dengan tim medis yang berada di Urk. Namun sang ayah jelas mengetahui bahwa tujuan Myung-ju ke Urk adalah untuk bertemu dengan So-dayong. Sejatinya sang ayah menginginkan Myung-ju bersama Yo Si-jin yang berpotensi menjadi seorang jenderal. Namun Myung-ju menolak dan menegaskan bahwa jika ayahnya mencoba menghalanginya, maka ia akan kehilangan seorang letnan yang sekaligus anaknya sendiri. Di sisi lain, Kang Moyon yang masih menyusuri area melihat anak-anak menjilati besi tua memberikannya sebungkus coklat. Hal itu membuat anak-anak yang lainnya juga menginginkannya. Hingga tak lama, Yo Si-jin yang juga berada di sana menyuruh anak-anak untuk mengambil makanan di tempat latihan. Kemudian memarahi Kang Moyon yang telah melompati pagar pembatas. Hal itu membuat Kang Moyon kesal, kemudian meninggalkan Yo Si-jin. Namun, tiba-tiba Kang Moyon menginjak sesuatu, dan seketika itu Yo Si-jin menyuruh Kang Moyon untuk tidak bergerak karena Kang Moyon telah menginjak ranjau. Hal itu pun membuat Kang Moyon panik ketakutan. Namun sejatinya Yo Si-jin hanya mengerjai Kang Moyon. Yo Si-jin kemudian berniat menghentikan kaki Kang Moyon. Dengan begitu ia yang akan mati. Hal itu membuat Kang Moyon semakin panik, dan terjadilah tarik-menarik di antara mereka hingga mereka pun terjatuh. 터져요? 잘 지냈어요? Mengetahui Yo Si-jin telah membohonginya, membuat Kang Moyon semakin kesal, yang pada akhirnya Yo Si-jin harus meminta maaf karena bercandanya telah kelewatan. Pertemuannya kembali dengan Yo Si-jin membuat rasa yang hampir pudar kini tumbuh kembali. Dan keesokan paginya, para dokter termasuk Kang Moyon mendatangi latihan para anggota militer yang menurutnya itu sangat seksi. Hingga tak lama Yo Si-jin datang dan menyuruh seluruh pasukan untuk bubar, membuat Kang Moyon kembali kesal. Selanjutnya para dokter mempersiapkan untuk pengambilan darah para anggota militer. Karena Yo Si-jin adalah kapten mereka, Kang Moyon pun mempersilahkan Yo Si-jin untuk mengambil bagian terlebih dahulu. Hingga tak lama sebuah alarm berbunyi yang menandakan sesuatu telah terjadi. Dan setelah dilakukan pengecekan, ternyata itu adalah mobil box milik PBB yang mengalami kecelakaan di kaki gunung. Saat muatan truk akan diperiksa, salah seorang sopir mencoba mengambil senjata. Beruntung Yo Si-jin dengan sigap menggagalkannya. Dengan tato di badannya dan banyaknya pasokan senjata membuat Yo Si-jin beranggapan bahwa mereka bukanlah karyawan PBB. Yang pada akhirnya pria itu pun diserahkan kepada pihak kepolisian setempat. Singkatnya, So Yo-jin akan melaporkan kejadian itu kepada Kolonel Park. Namun bersamaan dengan itu, Kang Moyon meminta sandi wifi kepada So-dayong. Namun So-dayong beralasan bahwa warga sipil dilarang untuk mengakses wifi dan menyarankan Kang Moyon pergi bersama So Yo-jin di kota. Tentu itu hanya alasan So-dayong agar Yo-jin bisa berduaan dengan Kang Moyon. Di perjalanan, Kang Moyon sempat melihat sebuah pulau yang menurutnya sangat indah. Hingga kemudian mereka pun tiba di kota, dan karena hanya wifi yang dibutuhkan Kang Moyon, Yo Si-jin pun membawa Kang Moyon ke toko Daniel. Namun saat itu Daniel sedang tidak berada di tempat, dan hanya ada seorang wanita yang ternyata sebelumnya membeli senjata di bar. Ia bernama Yehua, seorang perawat yang membuka usaha bersama Daniel. Si-jin kemudian meninggalkan Kang Moyon di sana, sementara ia akan menghadap Kolonel Park tentang penemuan penyelundupan senjata ilegal. Namun ternyata kejadian itu telah ia ketahui, dan menurut informasi mereka bukanlah penyelundup senjata ilegal biasa. Untuk itu Kolonel Park menyarankan Yo Si-jin untuk menjaga jarak dan tidak terlibat masalah dengan mereka, mengingat tidak lama lagi tugas mereka di Urk akan selesai, dan Si-jin nantinya akan dipromosikan setelah berada di Korea. Bersamaan dengan itu, yang tidak terduga, So-dayong mendapat surat pemindahan tugas dari Urk ke Korea, yang mana So-dayong meyakini bahwa itu adalah permintaan sang komandan
imbas dari Myungju yang akan datang di Urk, di mana sebelumnya sang komandan yang juga ayah dari Myungju sempat meminta So Da-young untuk menjauhi Myungju demi masa depan Myungju. Kabar itu juga akhirnya terdengar oleh Yo Si-jin yang menurutnya itu tidak adil karena itu bukanlah perintah dari seorang jenderal melainkan seorang ayah. Kang Mo-yeon yang penasaran akan kisah Myungju meminta Yo Si-jin untuk menceritakannya. Awal pertemuan mereka ketika latihan dilakukan, Myungju yang melihat kepedulian So Da-young kepada bawahannya membuatnya tertarik. Myungju yang mengetahui bahwa So Da-young saat itu tengah sakit hati karena pacarnya yang akan menikah dengan orang lain, memberinya penawaran bahwa ia akan menemani So Da-young ke pernikahan pacarnya agar penyesalan pacarnya semakin bertambah, dan sebagai gantinya So Da-young harus mengaku sebagai pacarnya di hadapan seorang kapten yang akan dijodohkan oleh ayahnya yang tak lain adalah Yo Si-jin. Sembari bercerita, Yo Si-jin ternyata membawa Kang Mo-yeon ke sebuah pulau yang ia lihat sebelumnya. Menurut cerita penduduk sekitar, jika membawa batu dari sana maka mereka bisa kembali. Yo Si-jin sempat memberi Kang Mo-yeon sebuah batu yang membuat suasana canggung sempat terjadi di antara mereka. 잘 지냈어요? Di malam harinya, Ji-hun, seorang dokter rekan dari Kang Mo-yeon, yang saat itu sedang menelpon istrinya, dikejutkan dengan keberadaan anak kecil yang meminta makan namun karena tidak mengerti bahasanya, membuat Ji-hun kebingungan. Namun tiba-tiba anak itu pingsan dan bersamaan dengan itu Kang Mo-yeon yang juga tiba di sana segera melakukan pemeriksaan. Dari analisa Kang Mo-yeon, sang anak mengalami keracunan tingkat akut akibat sering menjelati besi besi. Di samping itu, sang anak juga teridentifikasi mengalami gizi buruk. 가지고 EDTA도 같이 처방해. Namun tak lama kemudian, sebuah alarm berbunyi. Seluruh pasukan bersenjata lengkap bersiaga di pos masing-masing, yang mana seorang pasien VIP bernama Mubarak sedang mengarah ke lokasi mereka, yang diketahui adalah seorang ketua Liga Arab. 우리네 강력한 노벨 평화상 후보지만 Sebelum pasien itu tiba, Yo Si-jin sempat memberikan catatan medis kepada Kang Mo-yeon. Namun menurut Kang Mo-yeon, catatan medis seorang VIP sudah pasti sangat rahasia karena hal itu adalah kelemahan, sehingga ia tidak mempercayai catatan medis itu. Hingga saat pasien itu telah datang dan menjalani pemeriksaan, Kang Mo-yeon hanya diizinkan memberi obat yang telah dipersiapkan oleh dokter pribadi pasien. Namun tiba-tiba tekanan darah pasien menurun, membuat Kang Mo-yeon mengindikasikan bahwa pasien menderita hemoperitoneum dan saat ini tengah terjadi pendarahan di dalam rongga perut dan itu membutuhkan operasi segera. Namun sang pengawal pimpinan Arab menolak dan menegaskan bahwa dokter pasien akan tiba dalam waktu 1 jam. Namun Kang Mo-yeon memaksa bahwa pasien bisa mati jika tidak dilakukan operasi segera. Hal itu membuat pengawal mengeluarkan senjatanya, memastikan operasi itu tidak dilakukan Kang Mo-yeon. Yo Si-jin juga mendapat perintah dari Kolonel Park untuk membiarkan orang Arab itu melakukan dengan caranya sendiri. Dan dengan begitu, mereka tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dengan pasien. Namun, Si-jin malah berpikiran lain, di mana saat itu ia bertanya kepada Kang Mo-yeon, apakah Kang Mo-yeon dapat menyelamatkan pasien. Mengetahui Kang Mo-yeon dapat melakukannya, Yo Si-jin seketika itu mengambil alih melindungi para dokter dan menyuruh Kang Mo-yeon untuk melakukan operasi segera. 그럼 살려요.